Selamat malam, ketemu lagi dengan gua Dedi Ulfris dan Iip Midun. Siapa yang gak kenal sama Iip Midun di Serang mah? Pokoknya teman-teman komunitas yang gak kenal Iip Midun, apalagi teman-teman yang hobi musik ria gak kenal Iip Midun, berarti nggak ngeneh Ip ya. Nggak ngeneh Ip. Sebenarnya bukan mereka yang kenal, gue yang rajin keliling kan. Gue yang rajin keliling, gue yang rajin muter-muter. Ip, thank you nih Ip, udah menyempatkan waktu nih Ip buat channel gue nih Ip. Gue mau ngebahas mengenai perjalanan karir lu di dunia musik, apalagi terutama di indie label Serang nih Ip. Karena yang gua tahu dulu kita masih satu tongkrongan ya, sampai sekarang juga satu tongkrongan. Masih sampai sekarang juga masih satu tongkrongan gitu kan. Gak mau gua paksa. Ip, tolong dong Ip ceritain Ip sama teman-teman bagaimana perjalanan lu dari mulai awal berkarir hingga saat ini nih Ip di indie label Ip. Sekarang masih tetap di indie label apa udah masuk major label nih? Enggak, tetap ini label. Karena memang targetnya bukan di musik sih, tetap di guru, tetap di guru. Oh iya benar, perlu diketahui juga. Iip sebenarnya bermusik ini adalah hobi. Pekerjaannya adalah sebagai PNS, yaitu guru ya. Nyari uangnya berarti ngajar aja. Iya benar. Ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Mana Ip, silakan Ip. Mulai tahun berapa ya? Tahun 98 ya. 98 itu memang dulu suka banget sama skinhead. Suka banget. Lu bukannya punk dulu, Ip? Sukanya sama skinhead karena dulu sering dengerinnya Cock Sparrer, The Business. Justru senengnya sama skinhead. Ya kalau dulu sih sedikit yang dibaca kalau misalnya punk katanya freedom, kebebasan dengan dirinya. Jadi ya intinya dia ingin bebas lah, ingin untuk jadi diri sendirinya ya. Kalau skinheadnya katanya clean and smart, bersih dan pintar katanya. Berarti artinya kan tidak semuanya punk itu juga kotor, tidak pintar juga Ip gitu kan. Justru tidak, karena mereka yang bebas itu justru apa yang mereka ketahui sudah pasti mereka bukan tidak sebebas, bukan justru pang yang salah itu yang selalu narkoba, yang selalu di jalanan. Saya itu bukan pang. Iya betul. Kebebasan yang dikemas sama mereka itu bahwa mereka dalam berkarya dan mereka dalam ini dia tidak mau diatur dengan segala apa. Ya contoh ini belum cerita dari awal. Misalkan mereka yang mengeluarkan lagu, mereka yang menjual, mereka yang marketingkan, mereka yang apa. DIY lah ya, do it yourself. Mereka ingin kebebasan seperti itu. Dari 98 gua itu tuh lulus SD deh. SD SMP lu. Lulus SD itu 98 itu pas 98. Lulus SD 98 itu saya lulus SD. Oh iya. Lulus SD nongkrong di warung pojok. Apotik. Iya. Dulu di situ kalau tidak salah ada 3 tongkrongan. Situ Weli Cavalier itu apa sih, inget nggak? Weli itu mortuari. Iya. Tongkrongannya pas lampu merah, sekarang sudah direhab. Sudah banyak bengkel-bengkel sekarang. Iya benar inget gua. 50 meternya ke sini itu apotik itu anak-anak pang semua itu, Mohawk, Prodigy, emblem dulu. Iya, buat teman-teman gue inget Iip dulu dia masih corrosion rambutnya, terus pakai kaos putih Swan Iip ya, kalau nggak salah gue pakai kaos. Sama Raymond dulu punyanya. Itu dapatnya tukeran emblem lagi. Emblemnya 8, karena kan dulu teman-teman juga perlu tahu dapat emblem itu susahnya minta ampun. Susah, ya benar. Kita harus ke daerah-daerah gitu kan, benar. Paling dekat ke Jakarta lah. Saya itu punya emblem dulu 16, jadi yang 8 itu ditukar sama baju sama almarhumnya Romi. Oh, almarhum Romi. Iya, tahu. Almarhum Romi. Nah, terus perjalanan karir lu bermusik nih, Ip. Dulu setahu gua nih sebelum sekarang kan teman-teman di indie label yang baru-baru sekarang kan udah mengenalnya diskri kan. Kan sebelumnya setahu gue discrimination nih. Coba Ip diceritain nih Ip, dari tahun berapa lu kan
lu tergabung di ngikutin musik underground itu di tahun 98. Memang pas pada era-era itu mah musik-musik underground lagi booming ya, Ip ya. Lagi rame-rame banget tuh. Dari 97 sampai tahun 2005-an Ip ya. 2005-an lah gitu. Nah, kapan tuh Ip lu mulai gua pengen bikin band lah seperti temen-temen nih gitu? Tahun 2000 itu udah dulu punya band. Itu namanya Oi Fighter. Bawain lagunya Siktol. Siktol. Teng. Iya. Begitu masuk SMP, kebetulan SMP-nya di anak-anak komunitas dari anak-anak skinhead dan anak punk. Betul waktu itu kan di alun-alun tuh, di almarhumnya Aceng. Nah, kebetulan mau sekolah, pulang sekolah lihat anak-anak, gabung ke situ. Tahun 2001 udah berbentuk discrimination. Tahun 2001. Dari Oi Fighter itu. Oi Fighter itu semuanya satu komplek gitu. Nih, berarti lu Oi Fighter dari tahun 99 sampai tahun 2000. Nah, lu di discrimination itu ngebentuk discrimination tahun 2001. Pertama bikin album nih teman-teman nih. Ini albumnya gue masih ada sampai sekarang nih. Album pertama album pertama nih. Bagi teman-teman yang ngefans sama Diskri, nih gua jual nih. Ini langka nih. Yang mungkin cuman di Serang ini yang punya kaset discrimination ini cuma gua sama Iip. Mungkin ya Ip ya. Mungkin ya yang lain mungkin udah nggak ada lah. Ini masih mulus nih. Gua lelang. Ini dulu malahan bikinnya dulu bareng kebetulan sama Sakit Musik, dia bikin 200, Diskri bikin 500. Itu habis semua tuh 500 kopi itu. Ini bahkan cetak bikinnya itu 500 dijual dulu kalau misalnya 5.000 rupiah dulu. Iya, karena zaman kita dulu ya di atas 10.000 itu udah dibilang kapitalis lah ya. Nah, udah diceng-cengin itu. Komitmen kalau misalnya laku di atas 200, ini laku di atas 300, kita uang kopinya itu dan buat dibagikan. Jadi semuanya cetaknya 1.250. Yang 250 kan dulu personilnya ada 5. Cepet-cepet tuh. Midun cepet. Cepet mah gede Ip. Tahun berapa kita tahun? Ini albumnya tahun 2004 Ip ya? 2004 itu. Di kaset Di kaset ini save record. Itu di mana tuh Ip? Lu rekaman di mana nih? Rekamannya mah di Studio K. Nah, cuman ininya di Bandung karena dia kemarin udah di kita aja sama kita dikelola semua. Kalau tidak salah dulu yang itunya basisnya Marginal yang bantu. Oke. Yang bantunya. Dia di Kalapak produksinya. Di Bandung dari BIP pokoknya. Iya. Nah, teman-teman sekarang kita bedah nih album zaman dulunya Diskri. Diskri sebelum menjadi albumnya Discrimination, sebelum menjadi Diskri. Sidekick Bersatu di Kota Serang. Nah ini lu kenapa nih Ip bikin judul Bersatu di Kota Serang? Dulu tahun gitu hampir setiap acara underground itu boleh dikatakan chaos, ribut antar semuanya genre. Itu kan tidak harus kita tutup. Iya betul. Ribut. Ada beberapa komunitas ribut. Berbentuknya ingin begitu. Udahlah saatnya kita bersatu Kota Serang karena gimana pun dari dulu belum ada 4 kota 4 kabupaten. Kita tuh senternya Serang itu dari Paneglang, dari Cilegon, dari Labuan, dari Rangkas, senternya di sini. Makanya di sini sudah yuk bersatu di Kota Serang. Bahkan kan di lagu situ sudah ada nama-nama daerah, Belarang, Rangkas, Paneglang. Sampai disebutin juga nama band-bandnya ya. Nama bandnya. Jadi sudahlah cukup, sudah bersatu di Kota Serang. Yuk kita bikin acara bareng-bareng lagi. Dan alhamdulillah kan sampai sekarang kan kita acaranya sudah baik-baik aja, tidak seperti dulu lagi. Iya betul. Dan ini juga sempet direkam ulang ya pas waktu Discrimination berubah menjadi Diskri ya. Ada video klipnya ya. Ada video klipnya malah di recycle ulang di albumnya keempat Diskri. Album keempat. Emang Diskri udah ngeluarin berapa album? Rencananya pengennya banyak, cuman baru ini album kelima tahun ini. Album kelima sudah termasuk yang Discrimination ini? Sudah termasuk, sudah dihitung. Udah dihitung yang ini. Nah, yang kedua nih Ip. Tadi filosofinya bersatu di Kota Serang ini karena dulu
apa namanya antar gigs ini bukan antar gigs ya, apa sih namanya, antar aliran musik ini kita sering bentrok lah gitu ya. Biasalah idealis kita gini. Kita lempar ular makan kelinci. Gonjleng kan kan. Iya. Makan kelinci ular ya anak pangnya begini, lo gua lo lah. Idealis kan kenceng-kenceng. Maka terciptalah lagu Bersatu di Kota Serang itu. Nah, yang keduanya nih Ip, lawan dan berontak. Ya, lawan dan filosofinya apa nih? Gua pengen, kemudian ada berapa lagu sih? 1 2 3 4 5 10 benar. Lawan dan berontak apa nih? Maksudnya begini, kita harus taat pada hukum, harus. Tapi kadang-kadang orang yang menjual hukum ya kita harus lawan juga kalau mereka yang tidak baik. Kalau memang tidak bisa diingatkan ya kita lawan gitu. Betul, kita kan orang bernegara, kita juga patuh aturan. Anak pang juga harus patuh makanya. Tapi betul. kalau misalnya mereka memberitahukan, sosialisasikan tidak, main apa tidak, toh mereka juga salah. Kita mana tahu. Ya. Kadang-kadang mereka kan udah dilarang. Sosialisasinya kapan pemerintah? Ininya kapan gitu. Makanya lawan dan berontak itu. Nah, ini gua dari pertama sampai sekarang nih megang kaset ini gue nggak paham nih arti GAP. GAP itu kepanjangan dari apa itu, Ip? GAP itu sebenarnya anak-anak, jadi ke gap aja gitu. Oh, ke gap. Awalnya GAP, generasi anak pada rincang, karena Midun sendiri asli orang sana. Oke. Jadi GAP generasi anak pada rincang, sebetulnya bukan itu. Ke gap gitu. Ke gap aja. Jadi ceritanya itu cerita pribadi personilnya. Dia punya pacarnya selingkuh gitu. Bahasa Inggrisnya ngaco itu. Gap. Kalau bahasa Inggris, kalau ini kan gap ini berarti ada batasan gitu kan. Kalau bahasa Inggrisnya. Kalau kill you, ya itu biasa lah. Anak-anak panggil dulu kan kalau tidak tidak ini padahal. Iya. Padahal masuk penjara juga nangis ya kan. Patroli 21. Nah, patroli 21 kita manggilnya. Itu ada beberapa anak-anak tuh teman-teman kita sering ditangkepin. Iya, di Ramtol dulu. Enggak. Yang gimana? Di Ramtol itu pas ditangkepin mereka salah memang karena ribut. Karena ribut, kalau ini nongkrong. Mereka mungkin baca bukunya nggak sampai halaman terakhir. Lo sebenarnya punya batasan si pihak keamanan, pemerintah, kepolisian, nangkepin orang supaya nongkrong bubarin. Makanya gue bilang ke patroli 21 kerjamu. Serabutan gitu kan. Oke. Side up Indonesia Bersatu. Indonesia Bersatu itu udah pasti cinta kenegaraan, makanya lah. Nasionalis lah ya, nasionalis. Kami bersatu. Iya. Kalau penindas bisa kaum yang termarginalkan. Oke. Laskar Singandaru. Itu kan bola kita dulu. Iya. Jadi konon katanya anak musik indie kalau tidak punya lagu bola daerah itu tidak hebat. Tapi ini jarang nih malah yang nggak ada dimainin deh di supporter Perserang kayaknya Laskar Singandaru ya. Emang pernah kayaknya sosialisasi kurang, soalnya ini ada beberapa mereka terlalu langsung kenal bahwa diskriminasi Bersatu di Kota Serang. Nah, kenapa lu nggak album selanjutnya ini lu bawain lagi Laskar Singandaru? Ini justru kita malahan punya niatnya mau dibawa semua personil kumpul, lagu mana yang mau di recycle ulang. Ternyata mereka memilihnya Indonesia Bersatu dan Bersatu Serang karena kan saya band itu kan bukan Midun, jadi band itu jadi mereka milihnya ini. Kenapa kurang ini? Cuman katanya masyarakat banyaknya yang Bersatu Kota Serang, pilihlah itu. Iya, bandnya itu memang bukan Midun tapi motornya adalah Midun gitu. Jadi kan yang setahu gua sih, kalau di setiap band itu motornya pasti ada di vokalnya. Pasti, walaupun ada beberapa gitar. Iya. Tapi kebanyakannya adalah di vokal. Justru gue mau keluar, biar gue jadi manajer. Lu kenapa nggak jadi tukang colok kabel aja? Maksud gue kalau manajer kan kalau seolah-olah kita kayak mayor label, udah kita kayak artis-artis next level kan atas, biar gak guncang-guncang gue dapat uangnya. Iya. Padahal harga di laki-laki kerjanya kan udah ngajar. Gue udah cukup ngajar loh. Nah, terus jangan ikuti kami sesuai dengan judul albumnya nih, jangan ikuti kami. Itu sebenarnya ngajarin sama teman-teman yang dulu sampai sekarang, kalau punya band, kalau mau ngeband, album, jadilah diri sendiri.
apa namanya inspirasi influence boleh menjadi inspirasi juga boleh tapi jangan terlalu menjiplak gitu. Jangan terlalu menjiplaknya gini mereka dari pakaian kalau dari lirik kan nada ya pasti segitulah, not juga pasti segitulah, nggak ada ukuran 4 bar juga pasti sama lah, banyak maksudnya bukan ke arah sana, dari pakaian dari tingkah laku itu yang kita kritisi ya. Jadi untuk yang lagu terakhir teman-teman, gua nggak mau nyebutin judulnya apa karena ini nanti gua takut diinikan sama pemilik YouTube nih gitu kan, karena ada kata-kata yang tidak pantas gitu di sini nih. Jadi nggak usah ya Ip ya, nggak usah ya. Cukup 9 yang kita bahas Ip gitu. Lagu terakhir judulnya. Nah itu kalau main kalau udah dibawain udah ribut-ribut. Ip, dulu itu personilnya ada Gilang, lu sendiri, Pondel, Suban, almarhum Chodri, sama Teddy. Nah ini semuanya ini kemana nih Ip selain lu sama almarhum? Gilang sekarang sudah jadi abdi negara. Oh ASN. Dia di sipir. Oh sipir. Jadi sipir. Gilang sudah sipir. Codot sudah di surga. Ya. Codot sudah di surga. Teddy sudah sama tenaga pendidik di SMA. Kalau tidak salah SMA 4 Cilegon. SMA 4 Cilegon. Teddy. Yogi sekarang judul yang recycle bukan cover ya, membuat ulang kemasan diskriminasi itu Yogi di Cirebon. Justru dia Yogi ini yang mana nih? Nggak ada di sini. Yogi itu Pondel. Oh Pondel. Oh Pondel alias Yogi. Oke. Namanya Yogi, panggilan sayangnya Pondel. Iya. Yogi, panggilan sayangnya Midu. Iya. Justru dia yang lagu-lagu discrimination yang belum jadi sekarang sama dia dibuat di Cirebon. Cirebon dengan pakai apa? Alat apa sih namanya segini? Ini apa yang dipencet-pencet gitu ya? Traktor apa sih? Traktor apa? Iya, traktor iya, istilahnya traktor itu kalau gua nggak salah ya. Justru dia yang rajin. Dia udah ada hasilnya, kirim Patroli 21 udah jadi sama dia. Wah, boleh tuh ntar tuh dia masukin ke album yang baru tuh, Ip. Patroli 21 udah. Siapa lagi? Teddy udah, Suban justru sekarang komunikasinya los. Terakhir ketemu jadi bos batu dia. Woi, mantep berarti kalau bos batu mah kan. Jadi sekarang itu tinggal gua itu. Lah, Ip. Ini album pertama. Lu tadi bilang ini masuk ke album berapa, Ip? Yang lu mau bikin rencana 5. 5 album ke-5 yang sudah berjalan 4 lagu. Gua dapet itu album yang keberapa itu, Ip ya? Semuanya sama. Iya, semuanya sama ya. Itu album keberapa itu? Album yang keempat. Album keempat. Yang kedua? Yang keduanya Diri Sendiri. Diri Sendiri itu udah berubah namanya menjadi Discrimination 2 album. Jangan ikuti kami sama Hitam. Oke. Sama Hitam. Yang Diskri semuanya sama. Album sendiri lupa ya. Lah. semuanya sama. Ntar gue potong. Gue lupa. Dari tahun berapa Discrimination berevolusi menjadi Diskri. Nah, kenapa kok Diskri? Apa filosofinya? 2001 sampai 2005 Discrimination sampai membuat 2004 buat album. 2005 penjualan albumnya habis. Kitanya selesai bandnya vakum karena kenapa tadi itu Gilang menjadi PNS. Gilang niat kalau sudah jadi PNS dia nggak mau ngeband. Almarhum kita lari vakum vakum album Diskri yang berikutnya kita cuma habis 211 inget banget turun drastis dari ini cuma 211 dibuat Diskri kenapa karena tinggal midun dibuat discrimination itu ngambil dari bahasa Inggris tuh ya betul diskriminasi perbedaan beda-bedakan jadi diambil diskri jadi cocokologi filosofi cocokologi jadi diskri jadi beda-beda gitu jadi tidak menghilangkan dari discrimination jadi kita beda aja kok bisa beda-beda pengen beda dari band yang lain baik karyanya baik hasilnya baik pendapatannya sudah pasti pengen beda dari yang lain kita perform juga pengen beda dari yang lain kalau mereka bisa membagikan stiker baju kita beras tepung telur kan gitu kan kita selalu bagi-bagi itu tahun berapa ya berubah jadi diskri-diskrinya 2014 nah tadi album pertama sama kedua masih Discrimination. Album ketiga udah Diskri. Album ketiga udah Diskri. Apaan tuh albumnya tuh? Albumnya yang Hitam itu.
Katanya tadi Discrimination yang hitam. Yang hitam dan semuanya sama album di sini. Yang di sana diri sendiri. Dan di sana yang mana nih? Yang Discrimination yang diri sendiri. Enggak, gini nih. Gua ribet nih. Pertama Discrimination. Ya kan, jangan ikuti kami. Yang kedua masih Discrimination juga. Diri sendiri. Yang ketiga Diskri. Udah hitam. Iya, nama albumnya judul albumnya hitam. Yang keempatnya semuanya sama. Yang kelima ini. Masih rahasia berarti kan yang kelima. Iya, cuman ya kalau boleh sedikit bocoran, sama nih dinya Bang Dedi, Jadi kita akan merecycle lagu-lagu awalnya rencananya indie Serang, insya Allah. Kalau boleh, kalau ada beberapa, tapi masih yang sudah masuk itu Animal. Kita juga ada di Klinik, tahu kan? Yang lagu Johnny Frustasi. Dengan Johnny Frustasi. Ada juga dari hip hopnya 2BM tapi pakai versi kita. Oke. Dari Momonon. Momononnya itu kita rahasia lah. Iya. Yang terakhirnya insya Allah Shifter. Shifter. Iya. Ingat dulu lagu cinta banget, Mel. Iya. Ku redam. Nah, jadi gua semenjak Diskri ini, gua ngedenger. Gue juga pecinta musik ska, pecinta musik ska. Tapi gue menganggapnya ini adalah Diskri ini skanya berbeda dengan ska yang di Jamaika, gitu kan? Kalau di Jamaika itu dia skanya memang bener klasik ska, atau yang skanya yang bener-bener ska punk yang beatnya cepet. Nah kalau Diskri ini dari apa sih gitarnya itu oke sama, tapi menurut gue ska ini jatuhnya punten nih ya, ska komedi nih jatuhnya nih gitu. Wah ini apalagi pas aksi panggung lu kan konyol gitu. Jadi gini, kalau ditanya ke pribadinya Lur Ska itu juga tidak. Om kenapa tadi sering banyak yang nanya, Om kenapa gua sukanya Discrimination yang dulu, musiknya kayak yang dulu. Yang personil gue yang sekarang itu justru dari beberapa genre. Pemegang drummer gua itu dia SID banget. Ya, basis gua itu hardcore banget. Gitaris gua reggae banget. Terus sekarang ditambah saxophone. Kenapa sih Om lari ke gini? Kebetulan gua harus memutar otak. Persaingan di Banten ini ketika jam sini sudah banyak. Band di Banten ini udah bagus-bagus. Lagunya juga udah enak didengar, bahkan udah layak kelas artis lah, udah layak kelas mayor label lah. Layak di Banten. Gua harus memutar otak tetap di indie, tapi band gua laku. Otomatis gua harus mengejar pasaran. Karena gua udah niat sama anak-anak, gua punya band, gua harus ngeluarin alat-alat, jangan dari gaji ngajar gua, tapi uangnya harus dari job itu. Kenapa? Karena ikut-ikut, makanya beberapa ikut-ikut modelnya pasaran. Kalau komedi, Om kok sekarang seperti komedi. Justru dari yang gua bilang, gua ingin beda setiap yang orang. Jadi itu midun gayanya seperti itu gitu. Karena yang gua lihat, mungkin Iib juga sering lihat juga di YouTube gitu kan, band-band ska itu identiknya dengan jazz, dasi yang serius banget gitu kan. Terus kalau nggak joget gitu-gitu dong, jingkrak doang gitu kan. Ini yang namanya Iip Midun, asli kalau teman-teman memang sudah ngelihat Iip Midun manggung, konyol. Sumpah konyol. Jangan ngelihat gua aja, denger suara gua malu. Denger suara gua malu. Kadang-kadang kalau di radio, kalau ada gua iseng puterin, matiin nggak kata gua. Gua mati gua aja malu. Apalagi kalau ada murid gua dulu, gua pernah nge-honor di SM. Itu yang bersatu kata Serang. Begitu gua dulu ngajar di gua nge-honor guru bahasa Indonesia. Nah, udah yang kemarin PR-nya dibuka. Itu ada yang murid. Langsung keder kan gua. Bersatu di kota Serang katanya. Sekarang jam berapa? Jam 8. Istirahat jam 9:30. Sekarang istirahatnya. Gua malu. Anak-anak tahu kelakuan gua nih di panggung. Jadi kalau untuk genre sendiri apa nih Ip gitu kan? Apakah tetap, karena yang lu ceritain tadi kan dari semua personil lu berbagai macam genre gitu kan, dengan lu sendiri. Perlu teman-teman ingat, skinhead itu adalah orangnya gitu kan. Tetapi di dalam skinhead itu dia ada 3 jenis musik genre yang dimainkan oleh skinhead, yaitu ska, reggae, sama oi. Nah, kalau gue tahu nih Ip, kalau ska gitu kan. Nah, kalau dirangkum nih Ip dari semua
personil lu itu yang berbeda-beda genre. Nah, jadi alur musik Distri ini apa gitu? Sudah kemarin ini saya udah ngambil kesimpulan dengan rapat paripurna jadi sama teman-teman. Jadi musiknya kita ambilnya dulunya punk and skin ya kata saya itu. Jadi punknya orang skinhead karena di dalam skinhead itu ya sudah pasti ada skanya, sudah pasti ada hardcore-nya gitu kan. Ya, betul. Pasti. Jadi kalau untuk ska murni kita juga tidak, untuk punk murni kita juga tidak, musik murni kita tidak. Kemarin juga kenapa gini? Jelas punk and skin dari mana sih? Ya lagunya kan tentang keresahan, tentang cinta tanah air, tentang yang ada lingkungan di sekitar. Hampir semua itu sudah menurut saya pribadi sudah mencakup gitu. Ip. Tadi lu sedikit berbicara mengenai pangsa pasar ya kalau gua lihat ya. Nah, kita dulu ingat lah Ip, zaman-zamannya kita masih di Bootboy. Dulu. Jadi teman-teman perlu diingat scanan kami namanya sebelum Bootboy itu Public Anarchy. Sebelum Public Anarchy itu Geng London Kaujon, GLC. GLC nongkrongnya di jembatan Kaujon itu tuh. Kalau tahu Mang Musa, nah dekat situ tuh. Mang Musanya udah pensiun. Nah, jadi di tongkrongan itu kita kan dulu bener-bener idealis nih Ip. Nah, lu sependapat nggak sih idealis ini ketika kita beranjak seperti ini, ibaratnya ya taruhlah kita udah umur kepala 3 gitu kan, berbicara idealis ini udah hilang nih, gitu kan? Yang tadinya berbicara major label, idealis udah setahu gua dulu kan yang namanya berbicara major label, idealisnya benar-benar idealis lah gitu kan, ngeband aja, nggak usah cari duit gitu kan. Nah, kenapa lu beralih gitu mencari profit dari band? Karena gini kan yang gua pelajari, maksudnya begini, idealis boleh, tapi jangan terlalu idealis. Artinya kalau misalnya mau yang selalu yang idealis, terus kita mau makan apa? Yang saya tidak suka contoh gini, ada panitia ngundang kita tapi kita jualan tiket, itu yang saya nggak suka. Itu yang saya nggak suka. Jadi kitanya malahan yang disuruh tiket. Berarti kita manggung itu uangnya buat kita. Saya begini, kita punya karya kita misalnya kalian manggung nih, job gua segini, buat apa sih uangnya? Gua udah janji, udah komitmen dari awal, pokoknya beli alat-alat dari hasil karya seni kita. Seni itu kan tidak ada harganya. Ya betul. Mereka manggung bayar gua gope, ya itu harga gua berarti gope. Manggung harga gua 10 juta, ya berarti band gua 10 juta. Buat apa sih duitnya yang dari situ? Karena gua melarang ke teman-teman baik mulai dari karena kan kita jarang di Banten khususnya, ya mungkin tahun-tahun ini udah ada band yang punya studio sendiri. Kita kan ada sewa rental, iya kan, alat-alat. Sementara gue sekarang tambah saksofon 2, yang harganya kan tahu sendiri lah, saksofon tambah trompet. Makanya sekarang saya Distri karena sudah ada ini, silahkan. Saya idealis boleh kalau ditanya. You don't skinhead tentang apa? Saya mau tentang negara, tentang apa? Kok nyari uang di situ? Enggak ada pembelajaran, tidak boleh nyari uang di seni. Betul. Tidak ada. Idealis boleh, terlalu idealis jangan. Nanti mau makan apa kita nanti. Buktinya dengan sekarang justru dengan saya mendapat profit dari band, saya bisa beli alat-alat sendiri, saya bisa ngadain acara sendiri, bahkan buat komunitas saya sendiri gitu. Berarti intinya sekarang lu idealis realistis lah ya, tanpa menghilangkan idealis lu gitu kan. Malah kalau orang komunitas perlu ingat teman-teman buat yang mau ngundang Distri, buat komunitas buat apa? Kita tidak pernah mempermasalahkan bacaan sampai tahun ini. Beda ya dengan perusahaan. Betul. Beda dengan perusahaan, misalnya perusahaan banyak lah, ada misalnya perusahaan. Nggak usah sebut nama. Nggak usah. Juga banyak perusahaan. Boleh kita memasang tarif, bahkan sama pemerintah waktu ulang tahun Kota Serang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, kita juga tarifnya juga akan berbeda. Berbeda ketika dengan komunitas, anak-anak motor, anak-anak komunitas tongkrongan, mau ngundang Distri,
Tidak pernah, malah kita yang ngasih. Ya, karena lu besarnya pun di komunitas. Iya, karena komunitas. Justru karena mereka gua besar. Karena menurut gua konyol juga lu ketika memang lu minta duit ke komunitas kan tidak etis juga gitu kan Ip ya. Beda lagi, mohon maaf ketika mereka memberikan, saya tidak meminta om buat transport, om buat makan. Ya itu rezeki kita. Rezeki, betul, sepakat gua. Nah Ip, selama lu ngeband nih Ip, ada yang dari yang dari discrimination berevolusi menjadi diskri. Apa sih suka duka lu selama perjalanan lu manggung? Yang setahu gua, lu bukan hanya di kota Serang saja lu manggung, tetapi Tangerang juga ya? Tangerang, Jakarta? Di Jakarta, di Bali. Nah, di Bali, di Jogja udah pernah. Justru yang paling yang ininya mana justru di daerah sendiri di Cilegon. Dulu pernah dia request. Dulu itu kan diskri dulu. Dulu discrimination sampai ke diskri 2000 berapa? 2014 sampai ke 2016 kita itu tidak pernah membawakan lagu orang. Tidak pernah, selalu lagu sendiri. Dia request. Sejarahnya kita sering bawain lagu orang karena dia request. Lo kan udah diundang, gue pengen nonton lo bagus. Gue minta lagu ini aja, masa lo nggak turutin itu marah. Gue dapat ditusuk pakai obeng pakai gue. Nah itu yang justru itu terjadi. Ambil ditusuk? Itu sih pakai obeng karena panggungnya kan segini nih. Panggungnya segini. Dia minta bawain lagu Tip kalau nggak salah. Dia minta lagu Tip gue hanya nggak bisa. Tahun 2007 dia tusuk gini. Untung gue pakai boot dong, kan pakai boot. Gue pakai boot. Berarti lu nggak cedera lah ya? Dia tembus lecet sedikit lah. Kalau kata gue, ini biasa aja laki-laki lah. Iya. Yang gua pikirin, oh iya bener ya, mereka ngundang gua. Berarti gua juga harus membuat mereka senang. Karena kan itu seni di situ kalau lo datang tuh buat nyenengin gue, masa gue nyenengin lo? Dari situ gue buka request waktu itu. Ya berarti itu duka lo ya. Kalau suka lo ya senengnya sekarang alhamdulillah anak-anak udah bisa rekaman dari uang manggung-manggung itu. Sudah ke anak-anak sudah punya cadangan beberapa alat, dari uangnya dari situ tidak pernah main. Nah gue bingung nih, lu kan masih bergerak di indie label. Lu bagaimana pemasaran lu Sedangkan orang-orang kan sekarang jarang yang namanya, ya sekarang udah canggih nih Ketika lu lu rekaman, bikin video klip, lu upload ke YouTube, tinggal di convert kan. Kan bisa tuh video di convert ke MP3. Udahlah ngapain beli CD-nya ini gitu, CD-nya diskri gitu kan? Udah ada kok. Nah lu gimana cara pemasarannya lu? Dulu kita pas jualan, pas album semuanya sama itu kita tidak tidak ada di YouTube dulu sih. Tidak ada Spotify ya? Itu kita belum. Justru kita kan baru-baru kali ini adanya. Gua nunggu itu habis. Dulu gaya-gaya dulu lah, door to door anak panggung kan gitu. Ke teman-teman ke ini. Ada beberapa komunitas. Mungkin lewat marketingnya gua, hampir berapa komunitas itu paling rendah beli itu 10, 12 lebih. Makanya selalu kasetnya CD-nya itu selalu alhamdulillah selalu udah tersebar. Ketika sudah terjual, sudah buat nih nutupin yang rekaman. Baru gue masukkan ke ini untuk mereka yang tidak terjangkau, misalnya yang daerah Tanjung Lesung nggak mungkin datang, ya udah sekarang sudah bisa. Karena gue pribadi udah untung. Karena kan gue bilang kan anak di ini jangan cari uang di kaset ya. Begitu anak mau bantuin diskri, jangan cari uang di CD ya. Kan kita di job juga sudah ada rezekinya. Kadang orang ada yang bayar sekian kan, udah cukup di situ aja. Tapi kan kalau lu berbicara jangan mencari keuntungan di penjualan CD, itu nggak muter dong. Ini lu modal lu untuk rekaman kan gitu Iya makanya anak-anak kan gini. Anak-anak kan udah yang dari manggung, soalnya mindsetnya dirubah sama saya. Ini kan udah dari manggung nih, uang dari manggung ini kita puterin ke yang ini. Mereka yang berbagi, makanya ada beberapa kampanye kita tidak untuk dijual belikan. Hampir kan udah mulai sekarang dari baju, dari apa tidak untuk berjual belikan. Contoh gini, kita pakai subsidi silang. Kita bikin 10 baju, modalnya katakan patungan 100, ada 500. Bikin 10 jadinya misalkan 1 juta. Yang 500 sudah kembali, yang 5 kan kita bagikan. Gitu. Selalu begitu anak-anak. Berkahnya dari mana sih? Senangnya dari mana? Semuanya kalau misalnya udah dari hati, nyenengin jalan. Nanti rezekinya pasti udah dari job.
Gue juga dapat album lu nggak beli sih. Gue dikasih sama lu Dad gitu kan. Jadi insya Allah mudah-mudahan itu selalu berjanji ke teman-teman semua. Ya mudah-mudahan bisa selalu konsisten, selalu hasilnya selalu dibagi. Mudah-mudahan selalu menampilkan yang terbaik di panggung gitu. Nih, Ip, pertanyaan terakhir nih, Ip. Bukan terakhir sih. Ada sih yang terakhir. Ya besok kalau terakhir nggak nanya-nanya lagi. Iya bener, parah banget lu. Nih, mau sampai kapan lu di indie label? Ingin sebenarnya targetnya sih guanya jujur nih. Gue tuh ingin jadi pejabat jujur di hati nih. Bukan di band. Jadi kalau pertanyaan mau sampai kapan? Udah mau sekarang tidak jenuh ditunggu, malahan seneng aja. Justru gue yang paling tua kan. Karena kan ibaratnya musik ini menurut gue tidak ada jenuhnya kalau kita berbicara hobi ya udah gitu kan. Kalau udah hobi mah bingung jawaban. Insya Allah lah, mudah-mudahan di jalan ini tetap istiqomah, musiknya tetap terus. Terkecuali gue menanyakan mau sampai kapan lu kapan lu berhenti bermusik. Nah itu kan jawaban lu ntar pasti nunggu gua hijrah deh. Nah, jadi lu tidak ada batasan waktu lo ya? Tidak ada batasan Insya Allah, waktu. Mudah-mudahan tetap di indie label gitu. Jadi ini kan usia sudah 34 tahun, masih muda lah. Tua ya? Hah? Nah, masih muda lah. 34. 40 udah jadi rasul. Amin, jangan ketawa lu, amin. Gua kayak cukup 25 nabi dan rasul ini, Ip. Nggak mau nambah deh. Mudah-mudahan sih ya makin berkarya. Soalnya begini, yang album kelima ini album Recycle, yang keenamnya juga album Discreetnya mau didobel langsung. Mau gitu. Nah, pertanyaan yang paling terakhir, Ip. Kasih saran dong buat temen-temen yang baru bergerak di indie label nih, Ip. Apa nih pesan-pesan lu nih, Ip, biar dia bisalah besar seperti lu gitu kan menurut. Yang pasti yang pertama harus punya lagu. Ya, itu pasti. Karya. Kalau punya karya apa yang dijual? Apa yang eksis gitu. Ya, yang kedua itu harus jadi diri sendiri. Punya lagu harus jadi diri sendiri. Yang ketiga ini silaturahmi. Artinya silaturahmi ini banyak. Bisa ke antar komunitas, bisa ke antar event-event. Karena kan kita eksisnya di situ. Punya lagu, ya kan? Punya lagu. Buat udah punya lagu, kita silaturahmi. Otomatis kita sudah bisa menyalurkan, oh iya lagu gua akan didengarkan di sini, lagu di sini. Gitu. Yang ketiga, support grupnya. Gua ingat dari dulu selalu gua ngebahas grupnya band lokal itu ketika ada band yang bisa dengar itu pasti. Itu jangan. Support. Cukup itu. Yang terakhir, selalu berusaha, berdoa, insya Allah. Ya. Selalu bertanya. Pasti kalau lo nggak punya lagu, lo mau jual apa gitu kan? Jadi kalau mas gimana ya dikasih motivasi? Ya punya lagu dong. Lo anak band, tapi nggak punya lagu tuh. Terus lu bawain lagu orang aja nggak malu apa gitu kan? Ya pasti ada karya gitu. Terus karyanya, ada yang tanya lagi, karyanya gimana? Mudah diminat, yang pasti sih enak. Ya betul. Oke, itu obrolan kita malam ini sama Ip Midun. Dari obrolan malam ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa ketika lu mempunyai karya, ya intinya fokus ya Ip ya. Intinya fokus dan tetap jaga silaturahmi, kembangkan karya-karya lu, ya tetap support. Nah, terus berbicara idealis, tetap lu harus berbicara realistis. Karena menurut gua membeli nasi satu bungkus di warteg tidak bisa dibayar dengan idealis. Terima kasih Ip untuk waktunya. Semoga sukses buat Diskri. Amin. Ya kan? Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih juga buat apa ini? Rumah mantan. Rumah mantan. Terima kasih juga untuk kafe kopi Rumah Mantan untuk tempatnya soft opening nih. Soft opening di Jalan Veteran. Nomor berapa sih, A? Depan Masjid Agung, samping Eger. Lu cobain, lu harus pada kesini deh. Oke, thank you. Terus. Wah, jatuh deh. Orang gitu sopan amat. Baik. Iya orang ngerti dia.